Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 27. Cerita dimulai. Saat melihat sang pemimpin yang sudah sadarkan diri, terlihat mereka pun begitu gugup sampai-sampai mereka tidak berani untuk menatap mata sang pemimpin meskipun sang pemimpin adalah ayah kandung mereka. Kemudian Jeong melemparkan pandangannya kepada Yu-chan, Yup-yong dan juga Yung-ho. Di saat itu Jeong menyadari bahwa mereka sangatlah gugup sampai-sampai Jeong telah mendengar suara detak jantung mereka. Lalu Jeong kembali menatap sang pemimpin dengan tatapan mata yang sangat datar. Ia bergumam, "Aku sangatlah penasaran mengapa semua orang begitu penasaran dengan kondisi sang pemimpin. Dan itu bukanlah karena mereka begitu serakah ingin merebutkan posisi itu, akan tetapi mereka telah sadar bahwa mereka sangat takut kepadanya." Sejujurnya aku lumayan terkejut meskipun dia berada di ambang kematian selama berbulan-bulan, namun dia sama sekali tidak menunjukkan tanda kelemahan ataupun terpengaruh terhadap penyakitnya. Bahkan aku merasakan sebuah kehidupan hanya dengan melalui tatapannya. Dia adalah monster yang sesungguhnya karena aku telah mendengar bahwa dia adalah salah satu dari 10 master berpedang terhebat pada wilayah ini yang telah mencapai puncak tertinggi seni bela diri. Dan sekarang muncullah satu pertanyaan yang masuk ke dalam pikiranku. Sebenarnya makhluk seperti apa yang bisa mengirim kutukan kematian kepada seorang monster yang sepertinya? Jika sang pemimpin adalah monster, lantas orang yang mengirim kutukan kematian itu sudah pasti seseorang yang memiliki kemampuan yang sangatlah luar biasa. Cerita berpindah pada sebuah tempat yang berada tidak jauh dari kediaman utama keluarga Mok. Tempat itu dikenal sebagai Pavilion Manor luar, tempat para warrior seniman bela diri kelas 1 dan juga kelas 2 yang menjaga wilayah luar kediaman keluarga Mok. Lalu di dalam sana terdengar seseorang yang berkata, "Apakah yang kau katakan memanglah benar bahwa sang pemimpin Manor dalam Mokindan telah sadarkan diri dan terbebas dari kematian?" Akan tetapi di dalam ruangan Pavilion Manor luar itu ada begitu banyak para penjaga telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Mereka telah dibantai meskipun sebagian besar dari mereka adalah para seniman bela diri kelas 1 dan juga kelas 2. Lalu di tengah tumpukan mayat-mayat para penjaga itu terlihat dua orang laki-laki yang sama sekali tidak dikenal telah berbincang mengenai kembalinya sang pemimpin keluarga Mok. Namun salah satu penjaga yang masih hidup dari pembantaian itu mencoba untuk bertahan dan menyembunyikan kehadirannya di antara mayat-mayat yang lainnya. Kemudian orang yang memakai tutup kepala itu berkata, "Sebelumnya aku telah mendengar suara Gudiao yang berkeliaran pada wilayah ini." Mendengar itu, orang yang berbadan besar berkata, "Apa yang kau maksud dengan suara Gudiao itu? Jika kau ingin mengatakan sesuatu, maka katakanlah dengan jelas." Orang bertopi itu kembali berkata, "Gudiao adalah seekor siluman mitologi yang berasal dari Gunung Luwu, dan aku yakin bahwa ada seorang dukun yang berada tidak jauh dari tempat ini karena sudah pasti kalau dialah yang membawa siluman itu." Sambil tertawa, orang yang berbadan besar itu berkata, "Sekarang aku mengerti, ternyata para dukun dari Pavilion Roh Jahat telah ikut campur. Rupanya dukun itu yang telah melepaskan kutukan kematian yang dialami oleh sang pemimpin keluarga Mok." Saat mendengar orang yang bertopi itu bertanya rencana apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, ia pun berkata, "Hal ini sangatlah mudah, jadi aku sendiri yang akan melakukan untuk membunuhnya tanpa harus meminta bantuan dari orang lain." Di saat itu penjaga yang tersisa merasa ketakutan. Ia sama sekali tidak berani untuk menggerakkan tubuhnya. Bahkan ia sekuat tenaga untuk menahan nafasnya agar ia terlihat seolah-olah telah mati. Akan tetapi orang berbadan besar itu menghentikan langkah kakinya. Lalu ia memalingkan pandangannya kepada penjaga itu. Dengan tatapan mata yang tajam ia berkata, "Wahai tikus kecil, apakah kau sudah bangun?" Terlihat penjaga itu hanya bisa berteriak ketakutan dan juga pasrah saat melihat sebuah cahaya kebiruan telah tertuju kepadanya.
Memang benar adanya, di saat itu tubuhnya telah tercabik-cabik oleh tebasan pedang yang dilancarkan oleh orang berbadan besar itu. Bahkan ia menghancurkan tubuh penjaga itu sehingga menjadi beberapa potongan kecil. Lalu dengan santainya ia pun langsung menendang kepala penjaga itu sehingga pintu aula pavilion manor luar telah terbuka dengan paksa dan hancur seketika. Kemudian di dalam kegelapan terlihat ratusan tatapan mata buas telah memenuhi gelapnya malam itu. Memang benar adanya seluruh wilayah pavilion manor luar telah dikepung oleh ratusan para pasukan yang dibawa oleh orang berbadan besar itu. Dengan nada yang lantang ia memerintahkan kepada pasukannya untuk menyerang manor dalam yang tidak lain adalah kediaman keluarga Mok. Mendapatkan perintah dari sang master, seketika itu juga mereka pun langsung bergerak dengan sangat cepat tanpa keraguan sedikit pun untuk memulai penyerangan kepada kediaman keluarga Mok. Hal itu disebabkan karena perintah sang master adalah mutlak. Cerita kembali berpindah di waktu yang sama. Terlihat mereka berempat hanya bisa menunggu dengan apa yang akan diucapkan oleh sang pemimpin karena mereka tidak berani untuk mengucapkan sepatah kata pun. Indan berkata, "Jadi apakah kalian tahu mengapa aku memanggil kalian dan mengumpulkan kalian secara bersama-sama seperti ini di hadapanku?" Mendengar pertanyaan sang pemimpin, mereka semua begitu gelisah. Mereka sama sekali tidak berani untuk mengatakan apapun karena mereka merasa terintimidasi dari pertanyaan itu. Namun beda halnya dengan Jeong, ia berdiri tegak sembari menatap kepada sang pemimpin dengan tatapan mata yang sangat datar. Lalu Jeong berkata, "Aku pikir alasan Anda memanggil kami setelah terbangun dari sek panjang adalah karena Anda berpikir ingin menentukan siapa pewaris Anda yang selanjutnya." Mendengar perkataan Jeong yang sangat lantang seperti itu, Yu Chan bergumam, "Dasar brengsek, apakah dia sudah gila dengan mengatakan hal itu secara langsung kepada ayah?" Indan sama sekali tidak terkejut dengan perkataan Jeong. Ia pun berpikir, putra ketiga telah berubah. Apakah mungkin yang dikatakan oleh sang pemimpin manor luar adalah sebuah kebenaran? Di saat itu, ia teringat dengan apa yang dikatakan oleh Myongin ketika ia baru terbangun dari sakit panjangnya. Indan sama sekali tidak percaya bahwa yang menyelamatkannya adalah putra ketiga. Myongin melanjutkan kata-katanya. Mereka mengatakan bahwa putra ketiga telah berhasil menghentikan seorang dukun yang telah dirasuki oleh roh jahat, meskipun dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Anda. Indan berpikir, awalnya aku mengira kalau itu hanyalah sebuah kebetulan ataupun kebohongan karena dia menginginkan posisi ini sebagai sang pewaris selanjutnya. Namun melihat bocah ini yang dulunya bahkan tidak mampu mengangkat kepala untuk menatapku, pengecut, tidak berguna dan juga bodoh dalam seni bela diri, sekarang dia telah berdiri tegak di hadapanku tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. Aku bertanya-tanya perubahan seperti apa yang terjadi kepadanya ketika aku tidak sadarkan diri selama berbulan-bulan. Aku harus mengujinya bagaimana perubahannya saat ini. Indan berkata, apa yang dikatakan oleh putra ketiga memanglah benar kalau aku akan memilih pewarisku. Namun aku tidak akan menguji kalian hanya dalam seni bela diri saja, akan tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan segala hal. Hal itu disebabkan agar aku bisa melihat bagaimana kemampuan kalian untuk menjadi sang pemimpin selanjutnya. Namun tiba-tiba saja Jeong mengangkat salah satu dari tangannya sembari berkata, "Wahai ayah, jika itu adalah ujian, maka aku akan mengundurkan diri dan aku tidak akan mengikuti ujian itu." Sontak semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa putra ketiga sangat berani mengatakan hal itu di hadapan sang pemimpin. Di sampingnya Yup Yong bergumam, akan lebih bagus kalau dia mengundurkan diri. Mungkin dia berpikir kalau dia menyerah dalam perebutan kekuasaan, maka tidak akan ada lagi sesuatu yang berusaha untuk mengganggunya. Menanggapi perkataan yang diucapkan oleh putra ketiga, Indan mencoba untuk bertanya kepada Jeong apa alasannya sehingga ia langsung mengundurkan diri. Dengan santainya Jeong berkata, "Aku tidak pantas untuk menjadi sang pemimpin selanjutnya karena aku merasa kalau aku masihlah kurang dalam segala hal." Di sampingnya, Yu Chan berpikir, ternyata apa yang ia katakan sebelumnya memanglah benar kalau dia sama sekali tidak tertarik untuk merebutkan kekuasaan. Aku tidak mengerti kalau bajingan ini sangat serius dengan ucapannya.
Indan yang masih tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh putra ketiga, ia kembali bertanya mengapa putra ketiga berpikir kalau dia masihlah kurang. Jeong berkata, aku sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi sang pemimpin selanjutnya. Aku sangat kurang dalam banyak aspek dibandingkan dengan kedua kakakku dan juga adik bungsuku. Bukankah seorang pemimpin seharusnya memiliki kekuatan dan juga kesempurnaan di dalam seni bela diri atau bahkan memiliki sebuah prestasi yang sangat menjanjikan? Oleh sebab itulah aku sama sekali tidak memenuhi standar di dalam semua kategori itu. Aku telah menyimpulkan bahwa diriku masihlah kurang dan tidak pantas untuk menjadi sang pemimpin selanjutnya. Jadi mulai dari sekarang aku akan mundur dari perebutan ahli waris. Setelah Jeong yang mengatakan kalau dia telah mundur, terlihat suasana di dalam ruangan itu menjadi sunyi karena mereka telah melihat bahwa sang pemimpin tidak memberikan reaksi apapun. Namun tiba-tiba saja Indan langsung tertawa terbahak-bahak yang mana di saat itu semua orang semakin tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh sang pemimpin. Ternyata kau mengundurkan diri dari ujian ahli waris hanya karena kau merasa kalau kau tidak pantas untuk melakukannya. Kemudian Indan melemparkan tatapan matanya kepada Jeong. Ia berpikir, bocah ini memanglah telah berubah. Dia tidak menipuku untuk mendapatkan posisiku sebagai pewaris selanjutnya. Jadi dia telah menyelamatkanku murni karena keinginannya sendiri. Terlebih lagi, seorang bocah yang dulunya sangatlah sombong dan juga arogan, kini telah menyadari akan dirinya sendiri. Dia bahkan sangat rela untuk memberikan posisinya demi kemajuan keluarga Mok. Rasanya aku sangatlah puas ketika melihat anakku yang telah berkembang seperti dia. Kemudian Indan membuka baju yang ia gunakan sembari berkata, putra ketiga, kau mengatakan kalau kau sangatlah kurang. Lantas mengapa kau menganggap dirimu itu begitu kurang? Terlihat semua orang yang ada di sana begitu terkejut, mata mereka terbelalak saat melihat tubuh ayah mereka yang dipenuhi oleh ratusan luka. Namun yang membuat mereka tidak percaya adalah bahwa sang pemimpin telah kehilangan salah satu dari tangannya. Sama halnya dengan Jeong, ia tidak bisa melepaskan pandangan matanya kepada sang pemimpin karena dia telah melihat sesuatu yang sama sekali tidak bisa ia percaya. Indan berkata, aku yakin kalau kalian pastinya sudah mendengar bahwa beberapa hari yang lalu aku telah diserang oleh seorang pembunuh. Mereka mengatakan bahwa pembunuh itu telah memotong salah satu dari tanganku saat dia sedang mengamuk di dalam ruangan pengobatanku. Lalu, apakah kalian tahu siapa yang telah menyelamatkanku? Dia adalah Mok Yong-won, sang putra ketigaku. Kemudian Indan menatap kepada Jeong dan melanjutkan kata-katanya. Bukankah kau sendiri yang mengatakan bahwa seseorang dengan prestasi yang menjanjikan akan pantas menjadi sang pewaris? Lantas, mengapa kau berpikir kalau kau tidak pantas dan langsung mengundurkan diri? Di sampingnya, Yup Yong sangatlah kesal. Ia bergumam, dasar sialan, aku memanglah telah mendengar bahwa ada sebuah keributan seperti itu yang telah mengancam nyawa sang pemimpin. Namun, aku tidak menyangka kalau bajingan ini telah mendapatkan sebuah prestasi yang sangat tinggi setelah berhasil menyelamatkan nyawa sang pemimpin dari percobaan pembunuhan itu. Akan tetapi, aku tidak mengerti mengapa bajingan ini sama sekali tidak bereaksi apapun dan bahkan hanya terdiam saja. Apa sebenarnya yang ia pikirkan? Memang benar adanya, di saat itu Jeong telah terpaku pada sebuah bekas luka yang dimiliki oleh sang pemimpin. Sebuah bekas luka yang masih nampak meskipun luka itu telah pulih sepenuhnya. Lalu tanpa Jeong sadari, ingatannya telah kembali ke masa lalu ketika kobaran api telah membakar kediamannya dan juga kakeknya yang terbunuh dengan cara yang sangat menggenaskan. Jeong menatap kepada jasad kakeknya yang telah tergeletak di atas tanah. Jeong melihat bahwa di tubuh kakeknya telah nampak beberapa bekas luka yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kemudian ia melemparkan pandangannya kepada sang pemimpin. Lalu Jeong bergumam, itu adalah bekas luka yang sama, sebuah tanda yang selama ini aku kejar. Kakekku telah mati dengan bekas luka yang terukir di tubuhnya, dan itu adalah bekas luka yang sama seperti yang dimiliki oleh sang pemimpin. Bahkan bekas luka itu telah menjadi sebuah tanda yang saat ini melekat di tubuhku setelah bajingan itu yang memberikannya kepadaku ketika aku pertama kali menemukannya. Di tubuhku ada begitu banyak bekas luka yang ia berikan kepadaku yang saat ini telah menghitam dan membara oleh rasa benci terhadap bajingan itu.
Sambil tertawa, Jiong berkata, "Akhirnya sedikit demi sedikit aku pun telah berhasil menemukannya, dan tanda yang dimiliki oleh sang pemimpin telah membangkitkan rasa haus dendamku terhadap bajingan itu." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.